Halo Tribuners semuanya, apa kabar Tribuners? Semoga Tribuners yang menyaksikan program Bincang Eksklusif kali ini senantiasa diberikan kesehatan dan juga pastinya kebahagiaan. Dan kembali lagi bersama dengan saya Ruth Novilusyani, tentunya masih dalam program spesialnya Tribun Jateng, di mana lagi kalau bukan di Bincang Eksklusif. Nah kali ini Tribuners, tim Tribun Jateng senang sekali karena kami sudah diberikan kesempatan untuk mampir, untuk datang langsung ke Kali Pepe Land dan berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan salah satu narasumber yang luar biasa inspiratif. Dan sudah hadir di samping saya ini ada Bapak Puspo Wardoyo. Pastinya Tribuners yang di area Solo dan sekitarnya sudah tahu Bapak Puspo ini. Beliau selaku pengusaha sukses dari Solo, pemilik rumah makan Ayam Bakar Wong Solo, kemudian juga pemilik Makanku, yaitu makanan sehat siap saji ya Pak ya, betul ya. Dan ini Gerai Wong Solo ini sudah banyak sekali tersebar di berbagai wilayah. Ini pasti Tribuners juga salah satunya ada yang udah pernah coba juga Ayam Bakar Wong Solo gitu. Halo Bapak, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Oke, Bapak boleh mungkin menyapa-nyapa Tribuners terlebih dahulu Bapak, monggo silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner yang di mana berada, terus lanjutkan terus menyampaikan aspirasi dan menyampaikan kejadian apa yang di masyarakat yang sehingga bermanfaat bagi orang banyak. Baik, kami juga terima kasih sekali kepada Pak Puspo. Hari ini kami sudah diberikan kesempatan nih Pak untuk bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan Pak Puspo langsung di Kali Pepe. Terima kasih banyak Bapak. Nah ini kita mau mengulik-ngulik lagi nih Pak. Dulu sebelumnya Tribuners kita juga sudah sempat berbincang-bincang dengan Pak Puspo ya Pak ya, sekitar 2 tahun yang lalu kayak gitu. Nah ini kan kalau Pak Puspo memang dikenal sebagai pengusaha dari Ayam Bakar Wong Solo nih Pak. Sekarang di tahun 2024 ini seperti apa sih Pak progres dari bisnis yang satu ini Pak? Ya, di Ayam Bakar Wong Solo itu merupakan salah satu pertama bisnis saya ya, dari awal. Akhirnya berkembang ya untuk membidik beberapa segmen yang semua kalangan. Orang punya namanya grup Wong Solo Group itu seperti ayamnya Surabaya, seperti sambal lalap, seperti ayam bakar kaki lima, ada steak ban, ada mie manjur, ada iga bakar, dan yang terbaru yang untuk membidik bencana-bencana alam dan haji umroh itu ada Makanku. Makanku tadi ya Pak ya? Ya, makanan siap saji yang nyamil ready to eat. Ya. Ready to eat, oke. Ini berarti masuk di Wong Solo Group tadi ya Pak? Ya. Banyak sekali tadi variasi menu-menunya ya Pak ya? Jadi resort, edukasi, wisata edukasi dan event. Nah, untuk event-eventnya bisa di Kali Pepe Land ya. Jadi kalau yang mau mengadakan acara di sekitar wilayah Solo bisa di sini ya Pak ya. Oke, dan untuk Wong Solo sendiri ini ayam bakarnya sudah tersebar sekitar 200-an lebih ya Pak ya untuk gerainya ya Pak ya. Kemudian untuk informasi juga Tribuners ada 2 yang di Jeddah, kemudian 12 yang di Malaysia ya Pak ya. Wah, luar biasa, sekarang semakin berkembang lagi ya Pak ya. Terutama untuk makankunya juga semakin berkembang ya Pak ya. Nah ini kalau untuk progres dari Kali Pepe Land-nya sendiri seperti apa Pak saat ini? Ini kita insya Allah ya 2-5 tahun, 3 tahun lah insya Allah udah bisa dioperasi ya. Bisa beroperasi. Yaitu ini kan resto ya, jadi saya harapkan itu kan ini tempat-tempat yang makan yang mungkin dibanyakan orang-orang yang di kota, tempatnya rame dan juga sangat sibuk dan sebagainya, perlu ada wisata. Jadi resto makan dan wisata jadi orang datang sini ini sambil lihat tempat sungai, terus tempat pohon-pohonan yang rindang, sambil makan. Sambil makan ya Pak ya. Udah makannya enak, yang punya branded dan tempatnya enak. Ini kan kebanyakan sekarang kan tempatnya enak tapi makannya nggak enak. Jadi sekarang tempatnya enak, makannya enak, ini yang harapan kita dan juga untuk event-event ya, untuk pengajian akbar, untuk musik-musik, terus untuk
wedding, outdoor, indoor. Oke, bisa juga ya Pak Ya ya? bisa. Terus lobby ya untuk pisah kangen dan pisah temu dan seperti ngobrol-ngobrol atau mungkin eksekutif lah untuk tamu-tamu eksekutif yang pengen FIP ya, pengen tenang dan sebagainya. Kita ada Iya. beberapa tempat-tempat yang Tempat-tempatnya. untuk itulah. Untuk itu ya Pak ya. Tapi memang luar biasa di sini tuh sejuk banget Tribuners. Kemudian tempatnya memang sesuai yang dikatakan Pak Puspo, juga rindang ya Pak ya. Nantinya ini kalau misalkan sudah ready, istilahnya masyarakat bisa ke sini, bisa jadi satu tempat ya Pak. Ya. Makan bisa, kemudian juga berwisata juga bisa. Tidur ada. Ya betul, bisa healing-healing di sini, lihat yang hijau-hijau Tribuners seperti itu. Dan cocok banget tadi bisa juga misalnya mau ada event musik, kemudian atau mungkin kajian juga bisa ya Pak di sini. Atau mungkin yang mau meeting-meeting eksklusif gitu ya, VIP juga bisa seperti itu Tribuners. Oke, nah Pak Puspo, ini kalau yang info terbaru nih Pak, sempat saya baca juga kalau Bapak berencana untuk mendirikan pondok pesantren berbasis bisnis, kemudian akan menggratiskan juga untuk biaya pesantrennya dan rencananya juga akan didirikan di Kali Pepelan ini. Betul tidak Pak? Ya, jadi kita akan memberi peluang pada lulusan pondok pesantren yang dia dianggap mereka tidak memenuhi syarat lah, ya pas-pasan lah. Maka mungkin mereka memang tidak punya bakat jadi guru ya, ataupun jauh dari pebisnis ya. Iya, pebisnis. Ya ini sebetulnya peluang sekali. Kita mengambil mereka-mereka yang sudah kita pondokkan, kita kasih belajar setahun lah di sini. Kita biayai, kita kasih modal, kita ajari bagaimana mencari kail dan cari mancing dan cara jual ikannya. Oke. Sehingga mereka orang-orang pengusaha yang berbasis Islam tadi, yang memiliki pengetahuan agama bisa membuat satu kebaikan-kebaikan ya. Ya. Minimal dia wajib sedekah, ya wajib berbuat baik, sehingga mereka dibutuhkan di masyarakat. Yang sekarang banyak pengusaha-pengusaha yang nggak tahu agama. Iya. Jadi dia tahu agama dan sukses, dia akan membuat kemaslahatan umat paling bagus. Harapannya seperti itu ya Pak Harapan ya. saya gitu. Tetap ada unsur bisnisnya ya Pak ya. Oh iya, Bisa dia untuk memang bisnis. Ya. Supaya mungkin nanti bisa jadi wira swasta, punya usaha sendiri. Ya, seperti kayak itu kemarin ya, Pak tadi ya. kan ada di KLPP ada wisata edukasi. Betul, itu, wisata edukasi. Kita udah 4 kali kita kedatangan, cuma sekarang belum siap. Kita stop dulu. Okay. Itu dari masa-masa mau pensiun kurang setahun 2 tahun tuh pada daftar sini. Oke. Kayak kemarin dari OJK, terus dari mana-mana tuh, terus ke sini. Dia ingin bagaimana di sini dia belajar bisnis. Karena uang saya dapat uang 1 miliar, ada 2 miliar, ada 5 miliar. Bagaimana saya bisa hidup tidak ketergantungan dengan gaji dulu itu. Gitu, ya. Nah di sini tempatnya. Oke. Jadi sampai wisata. Iya betul. Jadi bersini, terus belajar, pengetahuan paling 3 hari dia bisa langsung bikin usaha sendiri. Bikin usaha sendiri ya Pak ya. Ya, terus malamnya nanti depan bisa malam seni, malam hiburan, malam apa bisa pulang. Jadi bisa tidur sini, paket tidur, paket training. Training. Dan, ya, Pembelajaran jadi, ya Pak ya. Ya, mama wisata edukasi. Wisata edukasi. Jadi memang cocok sekali kalau ke sini datang untuk wisata edukasi. Tapi khususnya di sini memang khusus kuliner ya. Kuliner ya Pak ya. Ada lainnya. Jadi memang di sini khusus pondok pesantren tentang kuliner juga. Iya, tentang kuliner juga. Jadi memang cocok kalau misalkan untuk teman-teman yang memiliki ketertarikan dalam bisnis atau apalagi bisnisnya lebih ke kuliner ya. Karena memang pakarnya ini kalau Pak Puspo ini lebih ke kuliner tadi, ke ayam bakar Wong Solo kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ingin mengulik ya Pak ya, untuk edukasi seperti apa sih caranya mengembangkan usaha itu sendiri supaya lebih maju, lebih sukses, bisa bareng-bareng belajar di Kali Pepelan di sini ya Pak ya, untuk wisata edukasinya. Oke, nah ini juga ada rencana juga ya Pak, akan memberikan bekal untuk pensiunan dengan kemampuan berwirausaha tadi ya Pak ya. Ya masa mau pensiun. Masih pensiun juga bisa ya. Ya, jadi kita kan kebanyakan dia mau cari apa saya setelah keluar dari pensiun ini, hanya uang sedikit, bagaimana kita bisa berusaha. Lah di sini lah tempatnya. Sambil wisata, sambil belajar. Sambil belajar. Ya, diharapkan mereka pensiun udah bisa bekerja langsung. Bekerja langsung. Ya. Bisa membuat pekerjaan baru.
ya berwirausaha sendiri. Oke. Jadi memang untuk anak muda juga cocok ya Pak ya, untuk misalkan yang pensiunan dan memang pengen setelah pensiun punya usaha sendiri juga cocok untuk belajar di sini Tribuners. Oke, nah ini tadi sudah mengulik-ulik seputar bisnis-bisnis dari Pak Puspo, mulai dari ayam bakar Wong Solo, kemudian juga ada makanku, dan rencananya juga pengen bikin pondok pesantren ya Pak ya, sama pelatihan untuk para pensiunan tadi. Nah dibalik kesuksesan-kesuksesan yang sudah selama ini diraih oleh Pak Puspo gitu ya Pak, itu pasti tidak luput juga dari hal-hal baik yang mungkin selama ini sudah dilakukan sama Pak Puspo. Nah mungkin nih Pak, ada tips atau rahasia kah Pak yang boleh di-share ke Tribuners? Sebenarnya apa sih Pak kiat-kiat dari Pak Puspo sendiri Pak? Betul, bisnis itu apa ya, dia harus tahu persis apa yang disenangnya Pak gitu loh. Itu kan dulu dalam hadis Islam begitu. Untuk memilih apa yang kamu senangi, apa punya bakat apa kamu itu. Apa ya? Terus dia harus berani mengawali yang paling sangat kecil, yang sederhana, yang modal kecil. Karena memang ya kayak orang lahir kan, baru lahir jalannya mungkin. Iya. Mesti kan tidur, mengurap, rumah, terus duduk, berdiri, jalan. Jadi yang sangat kecil. Terus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya ya itulah mikir, jangan pindah-pindah pekerjaan ya. Itu aja udah. Setiap orang ada dikasih, peluangnya itu aja, nggak boleh kamu ini kamu juga kerja ini, kerja ini nggak bisa. Fokus ya Pak? Ya saya fokus. Ya, saya fokus di kuliner aja, nggak ada lainnya gitu. Nah, lainnya kan tetap ada rumah restorannya. Iya. Tapi tetap fokusnya tetap kuliner. Karena Pak BMR dan itu masih kuliner juga. Jadi ada fokus, sungguh-sungguh, mulai dari kecil, milih bakatnya itu, ya pasti insya Allah pasti akan berhasil. Pasti. Ya. Seperti itu ya Pak ya. Oke, jadi memang harus fokus Tribuners kalau misalkan kalian punya ketertarikan akan sesuatu hal. Kalau Pak Puspo tadi mungkin lebih ke kuliner ya Pak ya. Jadi memang beda-beda. Wartawan jawab. Dan banyak kan wartawan sukses di bidangnya ya. Di bidangnya ya Pak ya. Karena memang harus ditekuni itu, kemudian juga konsisten ya Pak ya, dan fokus tadi seperti itu. Oke. Nah, kalau mungkin ini Pak, saya juga sempat baca juga beritanya waktu tahun baru kemarin Pak Puspo sempat bagi-bagi juga ya Pak ya makanan untuk masyarakat di sekitar Kali Pepe ini 5.000 ya Pak, 5.000 makanan, kemudian juga mengadakan acara di Kali Pepe Land ini sendiri juga betul ya Pak ya? Kita bukan begitu, kita memang udah batasnya tidak hanya bukan pernah, memang ya dia tiap bulan ada. Tiap bulan ya betul. Memang kita kan keluarkan sebagian rezeki ya. Jadi sebagian udah nggak antara ya sedekah, infak, zakat itu kan udah sepertiga lah. Sepertiga itu ya udah sama aja. Jadi ya nggak pilih-pilih juga. Terutama keluarga tetangga dekat. Iya betul, itu yang utama. Itu sebagian dari rezeki kita harus kita keluarkan. Bagaimana caranya? Ya kalau saya ngawur aja di jalan ada orang ya udah kasih. Pokoknya nggak. Untuk menghabiskannya susah, kan pelit kali kita kadang-kadang, susah kali mengeluarkan itu paling susah. Ya itu bagaimana supaya rela, udah kita udah harus berani bener. Berani kalau kita ya sebetulnya bukan harapan, tapi kayaknya kita tuh ngasih tuh paling, aduh ini paling enak lah gitu. Jadi udah tidak lagi harapan juga nggak mengharapkan, tapi terjadi, dan pasti terjadi. Iya, maksudnya. Karena kembali lagi ke kitanya ya Pak jadi ya. Kalau makanan memang kita hampir tiap bulan. Ya. Okay. Nah ini kalau saya lihat juga nih Pak Puspo ini kan juga istilahnya mendirikan usaha ini pasti di dekat-dekat dengan area yang ramai, dekat dengan masyarakat gitu Pak. Kenapa memilih tempat-tempat yang memang ramai seperti ini, seperti apa Pak Puspo? Ya ini kebanyakan kalau orang itu kan senang itu sepi ya, nyepi tersendiri. Kalau bisa nggak ada orang lah, nggak ada penduduk itu. Nah, itu saya nggak suka. Dan itu kalau dalam hadis dalam Islam pun kalau untuk memuji orang yang sukses itu orang yang baik itu rumahnya luas, terus kendaraannya bagus, terus istrinya soleh, tetangganya baik. Jadi harus ada unsur tetangga ini. Kalau nggak ada tetangga kan nggak dapat nilai tetangga ini. Harus berdekatan ya Pak ya. Nah, kita tes kalau kita bisa hidup berdamai tetangga dengan baik, punya usaha ramai dan tetangga itu dukung, artinya itulah
itu sukses. Tetangga kita kan nggak ada ribut, nggak ada masalah. Itulah kunci sebuah usaha, tidak hanya sekedar malah menghindari tetangga, enggak. Karena sudah ada nilai tetangga yang baik, ada juga. Terus istri harus punya istri yang solehah. Betul. Ya harus punya kendaraan yang bagus, tempat yang luas yang gitu. Maka kita butuh tetangga untuk sukses itu. Betul. Tidak menghindari tetangga. Tetapi tetangga juga mendukung karena kebaikan kita dengan tetangga. Tidak menghindari gitu. Betul. Karena justru malah ketika kita bikin usaha di suatu tempat itu juga pasti berimbas juga untuk kanan kiri kita ya Pak ya. Bermasalah kan. Seperti itu. Sampai bermasalah, itulah nilainya di situ. Iya, baik. Nah ini seperti yang dilihat juga kalau untuk di Kali Pepe sendiri ini tempatnya memang strategis ya Pak ya. Ya kan penduduk semua ada penduduk, Betul. tapi kayak di kampung juga gitu loh. Jadi orang masuk sini masuk di Kali Pepe sehingga kayak nggak ada penduduk. Iya. Kayak di mana gitu loh. Nanti suasananya gitu, nanti kok di mana lah gitu. Jawa Tengah dekat dari kota kan. Ya saya melihat kalau orang mau beristirahat atau makan atau cari tempat-tempat yang untuk wisata itu kan yang paling dicari kan berarti kan tempat-tempat yang asik ya. Yang nggak ada mobil, nggak ada rumah tingkat, itu kan ya gunung, laut, sungai, terus sawah itu kan. Nah ini sungai nih. Iya, dekat sungai ya Pak. Sungai, tapi dari kota kan juga dekat. Dari kota dekat, betul. Kalau ke Solo mau mungkin ke mana ya? Ke laut jauh, ke gunung agak jauh. Tidak susah tempuh. Ini 30 menit dari kota udah bisa. Nah ini mungkin itulah sebetulnya kita harapkan orang-orang kota yang jenuh itu mesti akan lebih tertarik dengan tempat-tempat yang tidak terlalu jauh, bisa ditempuh PP dari rumah, gitu loh. Nah inilah yang Kali Pepe dan saya pilih gitu. Oke, pilihannya ada di sini ya Pak ya. Jadi satu tempat yang nanti istilahnya bisa komplit untuk masyarakat, bisa di sini bisa dapat semuanya, senangnya juga dapat, kulineran bisa dapat, seperti itu, healingnya juga dapat di sini ya Pak ya. Oke, nah mungkin kalau untuk progres kedepannya sendiri nih Pak dari Kali Pepe atau mungkin usaha-usaha dari Pak Puspo yang lainnya, ada rencana seperti apa Pak Puspo? Ya dalam Kali Pepe ini memang tempat bisnis ya, tempat bisnis dan pasar bisnis. Di sini kita ada kita punya IT ya, kita jual produk dan beli produk dan beli produk di media sosial. Media sosial. Nah, kita punya banyak produk yang untuk kita jual ke masyarakat seperti kita kan nanti desain ya, terus arsitektur, terus perkayuan, terus kitchen set, macam-macam ada semua Pak. Jadi ya ini akhirnya memang tempat sini tempat bisnis yang indah, yang menyenangkan. Yang menyenangkan ya, beda dari yang lain ya Pak ya. Ya beda. Di sini kan lebih ke alam seperti itu juga ya Pak. Oke. Nah baik Tribuners, nah ini dia tadi obrolan dari Pak Puspo juga. Kan tadi sudah ada beberapa ya Pak tips-tips sukses lah rahasianya dari Pak Puspo nih. Kalau misalkan pengen kalian punya usaha ataupun pekerjaan kalian bisa sukses, yang pasti pertamanya tetap harus ditekuni secara fokus ya Pak ya. Sama satu bidang yang memang menjadi ketertarikan atau yang bakat lah yang istilahnya kita miliki. Kalau Pak Puspo tadi mungkin lebih ke kuliner ya Pak, seperti itu. Dan tidak lupa juga pastinya untuk bersedekah tadi ya Pak ya, kepada tetangga kanan kiri. Kemudian dari pemilihan tempat usaha sendiri pun Pak Puspo juga lebih condong untuk memilih tempat yang ramai seperti itu. Dan yang seperti di akhir tahun kemarin menyambut tahun 2024 sendiri juga ini agenda rutin yang selalu dilakukan sama Pak Puspo ini adalah berbagi dengan kanan kiri, kemudian bentuknya bisa bermacam-macam ya Pak, makanan, kemudian yang lain-lain juga bisa seperti itu. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya nih Pak, tadi sempat disebutkan juga sama Pak Puspo kalau misalkan Bapak ini bisa bersedekah sampai 30%. Nah itu seperti apa Pak Puspo? Ya kalau dalam sosiologi Islam itu sebetulnya tujuan hidup manusia itu adalah sosial. Hidup sosial ketika ini bukan ada kesalahan sosial lah. Gitu. Sehingga makanya dalam ayat-ayat dalam hadis selalu menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi sebagian rezeki. Jadi sebagian rezeki itu untuk kemaslahatan. Jadi ya kalau zakat sampai 2,5%, ada 10% itu hal yang ya
sebatas kewajiban ya, melepaskan kewajiban. Kewajiban ya. Tapi kalau untuk melipat gandakan itu kalau berani ya 30%. Nah, seperti Pak Uto betul ya, Pak ya. Karena sebagian rezeki yang kamu infak pada orang itu kamu itu betul-betul beriman ya, benar-benar orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu mesti harus berani gitu loh. Kalau 21% itu baru sedang melepaskan hak kewajiban sebagai orang muslim. Muslim, iya betul. Tapi belum melipat gandakan. Belum melipat gandakan. Nah, sedekah lebih dari itu kan akan melipat gandakan. Dan mungkin ini tips juga supaya orang sukses itu harus berani. Karena itu ya yakin, Mas. Kalau lah ada 10% lagi itu lebih lumayan berani. Tapi berani 30%. Karena memang Rasulullah sedekah semua jangan, separuh jangan, sepertiga baru, sepertiga. Artinya sepertiga ini memang udah ukuran yang pas untuk orang Islam itu untuk ya. Jadi Allah lebih suka memberi orang makan itu dari orang-orang. Jadi kayak membantu Allah gitu loh. Seolah kayak ya, itu orang-orang kayak gitu, itu yang betul-betul beriman dan akan sukses dan akhirnya dunia dan akhiratnya akan juga mendapatkan kebaikan itu. Bagi tadi kalau yang dikatakan sama Usmo memang kenyataannya mungkin masih banyak ya Pak ya, yang mungkin orang-orang di luar sana istilahnya masih takut untuk bersedekah karena mungkin takut kalau misalkan kekayaannya berkurang. Padahal sebenarnya kalau misalkan dalam Islam sendiri juga diajarkan untuk bersedekah dan pasti kita harus yakin ya Pak kalau itu nanti juga akan kembali kebaikannya untuk kita. Seperti itu. Mungkin kebaikannya dibalas dengan orang-orang di sekeliling kita, kita dihadirkan oleh orang-orang yang baik seperti itu ya Pak ya. Apalagi ini kan juga mau memasuki bulan suci Ramadan ya Pak ya. Jadi memang sedekah ini menjadi salah satu keutamaan yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat di luar sana seperti itu. Nah kalau orang-orang nih Pak dalam berbisnis, mungkin pengusaha-pengusaha lain di luar sana, ada yang pasti mungkin fokusnya itu hanya kekayaan, kemudian kesuksesan usahanya saja seperti itu. Nah kalau Pak Puspo ini seperti apa Pak dalam menjalankan bisnis ataupun usaha-usaha yang lainnya? Ya memang ini ada, makanya dulu bagaimana saya tadi mau bikin entrepreneur muslim tadi yang dari anak-anak pondok pesantren itu ya, sukses dunia dan sukses akhirat itu. Lah kebanyakan memang teman-teman kita kan belajar dari barat ya. Di barat itu otaknya cuma bagaimana kaya. Tapi apakah kekayaan itu bisa menyelamatkan dari siksa neraka? Dari siksa itu pertanyaan Islam kan begitu. Betul. Sehingga betulnya bersama nanti, tapi kaya tapi nggak bahagia pasti. Nah, contohnya seperti itu ya Pak. Pasti nggak bahagia ya, mungkin istrinya bermasalah, mungkin nanti kena korupsi, kena macam-macam, mentoknya itu nggak akan bahagia karena dia hanya ngejar kekayaan aja, tidak mengambil. Saya dapat uang itu haram dan tidak, itulah. Nah, kalau dalam Islam saya tetap kita pakai ajaran Islam yang saya lakukan. Baik, kalau dari Pak Puspo berarti memang dalam mengerjakan sesuatu ya Pak, baik itu dalam hidup ataupun berbisnis tidak luput lah istilahnya dari ajaran Islam sendiri ya Pak, seperti itu ya, ajaran-ajaran kebaikan. Dan mungkin kalau dari Pak Puspo terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran atau ajaran apa sih Pak dalam menjalankan hidup ini? Ya, jadi kita orang manusia Islam, ya kita harus yakin bahwa yang kita kerjakan itu harus berdasarkan Al-Quran itu harus, karena memang Al-Quran itu kunci hidup ya. Jadi sebagai Buddha ya, sebagai aturan ya dari Allah itu. Kita harus tetap harus itu, nggak bisa tidak. Nggak bisa nggak ya Pak ya? Karena memang agar supaya suksesnya sukses dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Mungkin banyak orang punya duit banyak tapi nggak bahagia. Iya betul. Tapi nggak kebalikan, yang diharapkan Allah ya punya duit banyak, punya saudara banyak, punya tetangga banyak, banyak dan masih bahagia, enak mana, kan itu kan? Iya, betul. Nggak terbanding sebenarnya. Beda dengan kalau Islam, makanya dalam Al-Quran jelas ya, saya terinspirasi dari beberapa ayat, yang contoh aja yang surat Al-Mu'minun, saya Qad aflahal mu'minun, siapa yang beruntung itulah. Berarti memang Islam kan begitu. Jadi yang beruntung siapa? Ya, orang yang kusuk dalam sholatnya. Ya, betul. Fi sholatin khosyi'un. Artinya suruh dalam sholatnya, tapi juga kusuk di luar sholat, artinya ada kesalahan sosial. Makanya kalau setelah sholat bertebaran di muka bumi, mencari nafkah, membuat kebaikan, kesalahan sosial. Artinya ada kesalahan sosial, apa ya? Kesalahan sosial tadi kebaikan di masyarakat. Terus anilak muridun,
ninggalin kerjaan sia-sia. Yuk kerja keras, fokus. Nah, tidak, udah sampai saya aja nggak kenal namanya pemain sepak bola itu, nggak kenal. Nama artis yang top ya nggak kenal, nggak saya kenal. Saya fokus kerja. Gitu. Salah satu hari nonton, ya bukan begitu. Orang seperti itu mesti akan dapatkan uang itu pasti. Orang yang kerja keras, terus tinggal kerja sia-sia itu. Dan orang dapat uang, li zakati failun, membayar zakat. Bayar zakat. Ya, zakat, sedekah, infak dan Wajib itu ya Pak wajib hukumnya. itu. Bayarnya ya lebih aja sebagian aja. Akan dipajandakan, nanti dapat uang banyak gitu. Nah, kalau orang yang kaya gitu loh, orang kaya itu pasti yang paling bahaya itu menjaga farja, menjaga kemaluan. Makanya jagalah kemaluan. Li furujina fijud, jaga kemaluan. Gitu. Orang kaya, orang miskin aja sudah menjaga kemaluan. Itu di mana-mana. Laki-laki yang sukses itu, yang sangat sulit menjaga kemaluan. Bukan berarti nggak boleh ya dalam Islam. Ilalah wajib kecuali terhadap istri-istri. Kecuali kawin lah. Gitu. Ya mau kawin terserah, mau 1, 2, dengan nikah lah. Nah, orang-orang itu udah amanah juga itu. Orang-orang seperti itu ya di akhiratnya tuh bidosahum fiha khalidun. Hidupnya matinya itu di surga yang firdaus. Ya. Yang bawahnya mengalir sungai-sungai. Beda di situ aja orang yang beruntung, laki-laki beruntung kayak gitu tuh. Ya. Dan juga dalam ayat Taubah 20 itu diterangkan bahwa orang yang beriman, berhijrah, setelah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, ya, di sisi Allah akan aku tinggikan derajatkan dan orang-orang itu akan dapat kemenangan. Ya itulah bedanya itu. Orang kalau mau tinggi derajatnya dan menang apapun segala sesuatu, itu berarti harus menjalankan amal-amal soleh dari iman, ya, terus hijrah dan jihad, ya, dengan harta dan jiwa. Itu pasti akan insya Allah akan tinggi derajatnya dan akan jadi kemenangan. Ya menangnya ya tadi dunia dan akhirat. Udah setiap bisnis menang, apa-apa menang itu di dunia, belum di akhirat. Akhiratnya nanti ya Pak ya. Itu yang tujuan yang sukses yang sesungguhnya ya. Jadi sesungguhnya itu di dunia juga menyenangkan. Menikmati hartanya juga. Menikmati hartanya, harta dinikmati betul. Ada harta kita nikmati. Terus di akhirat juga. Menikmati. Tapi ya tadi karena udah harta yang kita miliki itu udah apa ya, udah halal karena udah sebagian untuk orang lain ya betul. Itu mah nggak akan habis, tambah terus itu. Itu yang orang yang sukses sesungguhnya seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Pokoknya jangan takut untuk istilahnya berbagi dengan sesama, dengan orang lain, apalagi yang membutuhkan ya Pak ya. Karena nanti pasti tetap percaya aja kalau misalkan rezeki itu akan kembali lagi kepada kita ya Pak ya. Mungkin bisa dilipat gandakan, betul. Dalam bentuk kesehatan, kemudian juga mungkin dikelilingi orang-orang yang luar biasa suportif di sekitar kita juga ya Pak ya, seperti itu. Jadi dalam menjalankan hidup ini, walaupun meski apapun jalannya, kemudian walaupun di dunia bisnis atau apapun itu ya Pak ya, tetap harus yang pertama tadi mungkin juga fokus, kemudian jangan lupa juga untuk tetap ajaran-ajaran keagamaan ataupun utamanya kalau misalkan yang muslim, ajaran Islamnya jangan dilupakan ya Pak ya, untuk bersedekah, untuk saling berbagi, saling membantu sama sesama ya Pak, seperti itu. Nah yang saya penasaran juga ini Pak, ini kan kalau dari Pak Puspo sendiri tadi sudah sukses istilahnya dalam hal berbisnis, kemudian juga kepada sesama saling berbagi gitu. Nah kalau dari Pak Puspo selama menjalani hidup ini, apa sih Pak sebenarnya makna bahagia dari Bapak sendiri? Ya, jadi inilah yang mungkin yang perlu kita sampaikan atau yang banyak orang yang tidak tahu gitu. Jadi bahagia itu sebetulnya apa ya? Dia udah ya merdeka, hidup itu merdeka, nggak ada tekanan, betul. Ya nggak ada ditakutin, ya karena memang jadi lepas semua tuh. Apa yang kita mau lakukan apa itu baru itu bisa namanya bisa bahagia. Nah, bahagia ini itu mesti ada mengandung unsur-unsur siapa yang membuat bahagia itu. Nah, itu kalau dalam Islam itu berkurta ayun. Jadi ya Allah yang Tuhan kami berilah kami kesejukan ya dari istri-istri saya, anak-anak saya bisa menyejukkan hati.
dan jadikan saya sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi kalau keluarga itu membuat sejuk, itu baru rasa bahagia. Bahagia ya Pak ya, betul. Nggak ada misalnya anaknya ya standar aja lah, dia tetap akhlaknya baik lah gitu. Tapi bukan narkoba dan sebagainya. Istri-istrinya selalu taat sama suami, selalu menjunjung iman suami ya. Wah itu kan kita kan Kebahagiaan tersendiri ya Pak ya. Nggak pernah mencela, nggak pernah apa. Terus selalu karena tahu bahwa suaminya itu menjadi iman, gitu. Yakin iman. Apa yang dilakukan suami itu bakal benar menurut Allah. Iya. Karena pesan Allah itu akan menjadi sejuk artinya. Itu menyejukkan hati. Nah itu kebahagiaan. Nah orang kayak gitu itu terus rasanya kan akhirnya dapat itu lah. Iya. Makanya kan akhirnya kan Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Jadi ya Allah berilah kebahagiaan kami dunia dan akhirat. Ya itu orang bahagia gitu. Ketika keluarga, saudara, anak, siapa itu menyejukkan hati, kurut ayun. Iya. Ya. Terus bisa menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya kan karena saya kan bertakwa semua. Saya itu pemimpin bagi orang yang bertakwa. Terus baru kita kan mesti punya harapan kan ke surga. Bakal masuk surga itu harapan, itu bahagia. Orang yang kacau itu biasanya kan masuk surga apa enggak ya? Itu penting ada agak enggak bahagia. Ketakutan itu ya Pak ya. Ketakutan ya. Jadi merdeka ya. Merdeka. Terutama merdeka apalagi laki-laki ya. Merdeka artinya tidak ada tekanan, tidak ada ditakutin, tidak ada apa ya. Ya ketakutan sama siapapun loh. Karena enjoy aja ya Pak. Enjoy Ya? karena kita udah menjalankan semua apa yang perintah-perintah Allah. Itu kan enak. Betul. Sehingga keluarga itu aku mau punya istri lagi, mau punya beli mobil mewah, semua keluarga saya. Apa yang kamu lakukan, aku yakin karena mesti karena Allah. Ya udah. Jadi rasanya just enak gitu. Nah, ini dunia menyenangkan. Kalau dunia menyenangkan, insya Allah harapannya ke surga. Iya betul, betul Pak. Jadi makanya kalau yang paling baik itu kamu orang miskin, tapi dia bahagia dunia, dan bahagia akhirat. Ya gitu. Yang penting kita lurus-lurus aja, jalan istilahnya sesuai yang diajarkan oleh agama kita masing-masing ya Pak ya. Kemudian juga sesuai dengan ajaran Allah yang pasti seperti itu. Dan nggak usah ada yang ditakuti ya Pak ya, karena percaya aja kalau misalkan hidup kita ini sudah pasti diarahkan sama Allah yang terbaik, seperti itu. Oke Tribuners, nah itu dia tadi bincang-bincang yang sangat inspiratif sekali, banyak sekali poin-poin ataupun nilai-nilai yang kita bahas bersama dengan Bapak Puspo. Nah ini mungkin sebelum mengakhiri Bapak ada pesan-pesan apa nih Pak yang mau disampaikan untuk Tribuners semuanya, utamanya untuk mungkin dalam berbisnis ataupun dalam menjalankan hidup seperti apa Pak Puspo? Ya saya kira kita harus segala sesuatu bisnis dan sebagainya itu dalam rangka kejalan Allah semua sesuatunya itu, dan dalam rangka terhindarnya diri dari siksa neraka, itu yang paling utama. Jadi, semua apapun yang kita lakukan ya itu harus semua menghormati pada Allah ya. Misalnya kita mau bisnis ya, haram enggak, halal enggak, lakukan enggak ya, orang yang takut. Nah, makanya saya harapan kalau yang disampaikan pada Allah bahwa siapa orang yang cerdik itu, yang cerdas. Orang yang cerdik dan cerdas itu orang yang mengingat kematian dan mempersiapkan kematian. Jadi setiap hari harus ingat kematian, lalu mempersiapkan kematian. Ya harus sholat. Apa-apa yang diperintahkan pada Al-Quran dalam Allah memerintah dalam Al-Quran harus kita kerjakan semua. Sehingga kita akan hidup terhindar dari siksa neraka yang bahan bakunya bara api, yang bahan bakunya manusia dan batu-batuan. Semoga menyenangkan. Oke. Pokoknya tidak boleh lupa oleh ajaran-ajaran agama ya Pak ya. Apalagi untuk yang muslim, sholat itu tiang agama utama ya Pak ya, paling nomor 1. Kemudian jangan lupa juga untuk kita harus saling bersedekah antar tetangga, antar sesama, terutama kepada sanak saudara kita yang membutuhkan di luar sana ya Pak ya. Insya Allah kemenangan tadi dunia dan juga akhirat ya Pak ya. Oke, baik seperti itu.
Nah, itu dia Tribuners, tadi bincang-bincang bersama dengan Pak Puspo Wardoyo. Nah, ini karena momennya juga mau menjelang Ramadan ya Pak ya. Ada baiknya juga nanti di bulan suci Ramadan ini kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk berbuat hal-hal yang baik, kemudian saling membantu antar sesama dan juga pastinya menjalankan ibadah puasa itu sendiri ya Pak ya. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Puspo. Kami tim Tribun Jateng sudah diperbolehkan untuk bincang-bincang langsung, ngobrol santai dengan Pak Puspo ini di KLIPP Land. Banyak sekali hal-hal baru, insight yang kami dapatkan dari ngobrol-ngobrol dengan Pak Puspo ini. Baik, dan terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan bincang eksklusif bersama dengan Pak Puspo. Sehat Bapak dan sukses selalu juga. Sehat juga dan sukses selalu untuk Tribuners semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak.